orang baca tanpa harus nonton mereka mengerti. Tapi hanya sedikit yang punya keinginan untuk terjun di bidang ini. Menurut saya sangat penting di hari ini. Bahkan ada orang yang tidak berani tapi ada nyalinya. Paham maksudku? Ke data itu yang ditelanjangi. Saya mudah-mudahan Katanya tidak. tadi cinta pekerja. Ada itu barang. Tahu gimana caranya. Level menteri adalah beberapa publik itu perlu mendapatkan informasi yang jujur. Tanggup ya. Tanggup. Meskipun suasana memang kayak ruangan ini investigasi di kepolisian BAP. Informasi untuk kawan-kawan, kalau Bung Wira ini sebelum terjun ke dunia jurnalis, saat mahasiswa dulu ambil jurusan ilmu politik ya. Jurusan ilmu politik di Monas. Ya, Saya bisa merokok. Bisa lah. Tidak ada besok. Oke, Bung Wira juga ini selama saat masih aktif sebagai mahasiswa sempat juga jadi ketua himpunan. Iya. Sempat juga bercimayung di Ya. gerakan mahasiswa nasional Iya, Indonesia. tepat ikut. Dari sekian banyak pengalaman Anda selama menjadi dalam dunia kemahasiswaan itu, kenapa Anda memilih terjun ke dunia jurnalis? Dari jurusan Anda kan seharusnya Anda bisa ini langsung terjun menjadi politikus atau membuat partai politik. Ini mengingat dalam waktu dekat ini pemilu akan segera berlangsung. Oke, silakan dijawab, itu yang pertama. Oke. Kenapa jadi jurnalis? Iya. Pada dasarnya saya memang suka dunia tulis menulis. Oke, Itu yang pertama ya. ya. Saya suka dunia tulis menulis. Kemudian suasana di kondisi pada saat saya menulis di di tingkat akhir kemarin atau masih mahasiswa memang banyak bergelut dengan dunia laporan, menulis reportase di lapangan, penelitian lah, skripsi kan. Ya. Nah dari situ kemudian saya akhirnya ada satu titik saya pikir kayaknya saya cocok jadi jurnalis. Akhirnya saya awalnya dari situ dulu. Jadi sekarang jadi jurnalis. Sebelum sampai ke jurnalis, pada saat itu memang di pikiran Anda jadi jurnalis atau ada opsi lain yang terlintas di benak Anda? Oke. Saya sempat pikir mau jadi peneliti. Kerja di NGO, begitulah. Kerja di NGO, kemudian intinya suka berbaur sama masyarakat lah, seperti itu. Sempat daftar juga di beberapa, cuman yang daftar kenapa diterima di dunia di perusahaan pers, akhirnya saya masuk ke situ. Tapi kembali lagi basicnya memang saya suka menulis. Oke, giat-giat menulis itu bisa lah dibagi tipsnya. Cara menulis yang baik. Cara itu menulis yang baik. Seperti apa? Kemudian setidaknya jadi motivasi lah untuk kawan-kawan yang sempat nonton, yang juga siapa tahu punya keinginan juga untuk menjadi jurnalis. Yang pertama sebenarnya adalah menurut saya seorang wartawan atau jurnalis itu harus punya pengetahuan yang luas, wawasan yang luas. Nah, bagaimana mendapat wawasan itu ya dengan banyak media, salah satunya membaca buku, mengupdate informasi, data-data dan sebagainya, melalui membaca buku, mendengar, dan melibatkan diri di forum-forum diskusi. Melibatkan diri di diskusi. Intinya harus banyak teman, parkop, teman-teman lingkungan, pemerintahan juga seperti itu. Apalagi kita jurnalis itu harus sering-sering bersentuhan dengan anak. Setelah Anda selesai menyelesaikan diri di dunia kampus, Anda kan sempat jadi jurnalis di salah satu kota kan? Iya. Kemudian Anda hijrah ke Jakarta. Jadi saya cerita ulang kembali. Lulus kuliah,
saya ke Mamuju karena bekerja penelitian skripsi di Mamuju. Saya bertemu dengan teman-teman komunitas membaca di situ, komunitas literasi. Oke. Dari situ kemudian saya dapat kasih tawaran dari teman itu untuk bergabung di media lokal di sini. Daftar Terbatas di Sultan. dengan daftar diterima. Daftar diterima sempat beberapa bulan, kemudian ya ada tawaran ada Tawaran kesempatan kesempatan gitu. Dan itu Anda manfaatkan. iya ke Jakarta. Itu bisa di Jakarta itu ngapain aja itu? Anda diterima di media mana? Jadi memang saya punya istilahnya cita-cita kemarin ya, sebelum pada saat saya merasa itu bahwa saya mau jadi jurnalis, saya punya cita-cita untuk berkarir di ibu kota. Oke. Tapi karena kesempatannya awal di daerah dulu ya, oke. Seperti itu. Belum ada lowongan juga pada saat itu, jadi di daerah. Kemudian tiba-tiba pada saat saya di daerah itu di Mamuju kemarin ada tawaran, ada pengumuman bahwa ada lowongan Waktu keluar. media besar di sana, media nasional buka lowongan. Akhirnya saya ke sana daftar. Awalnya sempat tidak lulus, ikuti beberapa proses di tahun 2016 kalau nggak salah itu ya. Akhirnya tinggal di sana, pusing juga mau pulang, berat pulang. Akhirnya alhamdulillah pada saat yang sama ada lowongan di media olahraga namanya Indosport. Saya gabung daftar di situ dan alhamdulillah diterima. Jadi begitu, saya sempat masuk di des olahraga, banyak bicara, banyak meliput soal olahraga, spesifik sepak bola dan balapan. Oh iya dong, saya ini Tapi gagal gelar musim ini. yang juara Milan. Selamat buat Milan yang mesti menunggu 11 tahun untuk update story bahwa mereka juara. Kasihan. Oke, kita lanjut. Berapa lama Anda jadi jurnalis olahraga? Ya, karena ya itu lagi, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba ada kesempatan lulus di sport itu. Kemudian karena basicnya tadi saya bilang saya suka olahraga juga, saya suka bola. Saya diterima akhirnya beberapa bulan di Jakarta. Pada saat itu ada lagi panas-panasnya ini 31 2018 yang baru tiba dibuka lagi itu kemarin kalau nggak salah. Saya dapat, karena redaktur tahu bahwa saya di orang Makassar, akhirnya disuruh balik ke Makassar, ke Sulawesi lah ya. Mereka kan tahunya orang Makassar, pada saya orang Mamuju ya. Untuk meliput PSM Makassar spesifik khusus untuk PSM Makassar di 2017 atau 18. Habis dari jurnalis olahraga Anda kembali lagi ke Jakarta karena ada daftar lagi di itu yang sebelumnya terlolos lagi dan akhirnya diterima kesempatan itu mulai 2018 akhir kayaknya sampai 2020 akhir. Momen paling Anda nikmati sebagai jurnalis itu pada saat kapan itu? Apakah Anda lebih senang jadi jurnalis olahraga atau di salah satu media yang menjadi tempat Anda selanjutnya? Hampir semua ini ya punya istilahnya suka cerita-cerita yang menarik ya, tantangan yang berbeda juga. Kalau di luar olahraga kan menurut saya kita lebih banyak melakukan reportase dalam artian lebih banyak mengamati pertandingan, misalnya bola lebih banyak melihat, kemudian bagaimana membunyikan itu menjadi sebuah narasi ya. Orang nonton tanpa harus orang baca tanpa harus nonton, mereka mengerti. Singkat cerita, saya selesai di sport itu, kemudian balik lagi ke ibu kota, sampai saya masuk di Depok, kemudian belajar di situ, belajar sambil bekerja, dapat des Metropolis awalnya. Metropolis itu nongkrong di balai kota, itu Polda Metro Jaya. Banyak menulis apa itu? Politik, kalau tidak spesifik DKI.
dari pengalaman Anda sebagai jurnalis baik itu di lokal maupun nasional, Ya. apa yang Anda bisa ceritakan terkait dengan jurnalis investigasi? Karena Oke. memang, ada banyak jurnalis yang mengabdi di luar sana yang memberikan kabar kepada masyarakat, tapi hanya sedikit yang punya keinginan untuk terjun di bidang itu. Iya. Bisa dijelaskan sedikit? Proyek investigasi itu biaya yang besar. Biaya yang besar, lama penulisannya lama. Apa? Tidak bisa harian, ya. Hari ini investigasi ini. Misalnya ada lagi itu akhir. Ya nggak tahu kenapa ya, saya pikir kayaknya jurnalis investigasi itu memang suatu sekarang harusnya memang ada, maksudnya harusnya setiap media punya cuman ya kembali lagi kan masing-masing perusahaan punya keterbatasan. Menurut saya sangat penting di hari ini. Menariknya bicara investigasi itu kan kita bisa mendengar cerita di balik berita itu, maksudnya cerita yang tidak pada umumnya yang kita dengar, dalam artian ada angle-angle yang ketika dibaca, wah ternyata begini kan. Selama ini kita tahu misalnya si A si B begini bagus, misalnya tiba-tiba ada wah ternyata seperti ini, oh ini masalahnya ini. Nah menurut saya itu penting hari ini, cuman lagi ya itu tadi biaya dan sebagainya mahal, sama menurut saya nyali seorang wartawan itu harus Berani. jadi itu selain berani, sebenarnya bukan berani Bu, saya bilangnya nyali. Nyali itu bahkan ada orang yang tidak berani tapi ada nyalinya, paham maksudku? Nah itu menurut saya itu yang perlu untuk wartawan investigasi. Investigasi. Kemudian ya pasti riset itu, data ya itu sudah tidak bisa ditawar lagi pasti. Biasanya orang sebelum turun melakukan investigasi mereka berangkat dari data-data itu. Biasanya kan kalau liputan biasa kan data, misalnya investigasi biasanya data itu yang ditelanjangi. Oh betul tidak ini data, biasanya begitu. Yang saya tahu. Tapi sekali lagi saya tidak pernah terlibat langsung dalam proyek investigasi. Dari penjelasan Anda barusan, rasa-rasanya Anda tertarik ya. Apa itu? Jadi membinangi berada di lingkungan itu ya. Iya sebenarnya mau sekali. Bung Ira, dari sebidang pengalaman Anda, apa yang mendasari Anda sehingga pulang? Sebenarnya berkaitan, tapi pada dasarnya saya kenapa pulang itu karena kondisi Mental, fisik, pandemi. Pandemi ya. Pandemi. Oke. Jadi kebetulan pas awal pandemi itu di kasus pertama kan di Depok itu, ya kita tahu lah bagaimana turbulensi kemarin ketika beberapa perusahaan goyang ketika pandemi. Ya, salah satunya perusahaan media bahkan sangat terdampak. Saya terkena imbas. Saya dan beberapa teman ada belasan itu kan kontrak diperpanjang. Ya saya pulang di akhir tahun 2020 dengan janji bisa ditarik kembali Dikasih konsultasi sudah pulih. Gitu. Dan memang itu kenyataan. Saya sempat dipanggil pertengahan 2021 kemarin. Tapi saya sudah pindah ke sekarang. Rencana ke depan ini Anda ingin terus-terusan jadi jurnalis atau ada ada cita-cita lain yang coba Anda bangun saat ini? Iya ada. Oke, bisa disampaikan. Saya mau jadi pengusaha. Cuman belum ada kesempatan. Pengusaha macam-macam lah, yang penting dapat uang halal. Oke, Anda tidak yakin setelah menikah nanti dengan nah itu katanya biaya susu dengan profesi biaya anak jurnalis. saya katanya begitu. Saya mudah-mudahan katanya tidak. tadi cinta pekerja. Iya, maksudnya ya pastilah ada jaring-jaring pengaman yang mesti kita buat untuk kedepannya seperti apa kan kita seperti apapun hidup harus tetap punya tantangan baru, tetap berjalan dan mempersiapkan tantangan baru ke depan. Betul. Intinya harus tetap hidup. Ya. Oke, ini pertanyaan yang tidak kalah penting juga. Untuk seorang Wira ini, apa pegangan Anda selama menjadi jurnalis?
pegangan ya. Apa yang menjadi, apa yang Ini bukan yang mistis toh. bukan lah, apa yang Anda pegang teguh sampai hari ini dan melewati berbagai macam pengalaman dan termasuk perintangan sehingga Anda tetap bangga menjadi jurnalis sampai hari ini. Si Anda seperti itu. Yang pertama sebenarnya memang kembali lagi bahwa memang saya merasa tidak punya keahlian lagi selain menulis. Katanya juga Anda pandai merayu setelah Ya itu maksudnya merayu lewat tulisan. merayu lewat tulisan, Kita menulis, kemudian pada dasarnya saya suka begini diskusi ngobrol di warung-warung kopi, dan nggak tahu kenapa ya saya itu orang termasuk tipikal orang yang tidak terlalu mudah percaya sama orang. Oke. Apapun itu, bukan cuma orang ya, Oke. baik itu instansi atau apapun lah, Apa ya? selalu ada semacam keraguan-raguan terhadap hal-hal tertentu. Jadi saya ketika mendengar orang bicara A, B, C, dan D misalnya, bahwa A, B, C, dan D itu bagus, saya entah kenapa selalu ada perasaan di ini, kayaknya itu tidak punya betul kan? Nah, Perlu nah. Anda dalami lagi. perlu didalami, minimal kalau saya tidak tulis Ya. Cukup menjadi bahan cerita di Bahan warkop. bahan gibah. Bahan gibah. Oke Bung, dari pengalaman jurnalis Anda, profesi jurnalis Anda pilih mana? Bertugas di ibu kota atau bertugas di daerah? Pilih dua-duanya bagus. Ya harus loh. Harus pilih satu ya? Pilih satu. Ibu kota. Maksudnya ibu kota Mamuju, ibu kota Sumbar, maksudnya ibu kota Sumbar. Iya. Ya punyalah tantangan dan Masing-masing punya hal yang menarik. hal yang menarik. Pengalaman liputannya menarik di sana itu apa? Kita sedikit. Ya ada beberapa lah. Tapi yang paling saya ingat itu ketika waktu pilpres kita ditugaskan untuk mengikuti. Saya dapat tugas untuk meliput di lapas, salah satu lapas di. Cuman saya telat datangnya karena saya nonton bola tuh subuh. Akhirnya telat datang, harusnya datang jam 7. Saya tibanya lewat setengah jam lah itu. Dan pada saat itu sudah ditutup, lapas itu sudah ditutup. Terus? Jadi saya tidak bisa masuk. Terus? Tidak ada orang juga sudah. Ya disitulah saya istilahnya harus putar otak, gimana caranya ini bisa masuk tuh. Ya. Soalnya telepon terus ini redaktur, ini bentar, apa nih gini. Oke, saya ke kantin, sengaja ini cerita pas segala macam lah. Kemudian akhirnya singkat cerita saya bisa masuk melalui lobi itulah ya. Oke. Akhirnya masuk, kemudian di dalam, akhirnya dari dalam saya bisa menulis banyak berita tuh bagus, menuntaskan minimal penugasan seperti itu. Jadi adalah pengalaman menarik di dalam lapas. Kita tidak diperbolehkan untuk bawa alat rekam ini kan masuk atau pengacara, ada itu barang, entah bagaimana caranya. Oke, seperti itu. Di dalam saya menarik itu, banyak bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar yang punya masalah hukum. Ya, termasuk di lapas itu ada Saiful Jamil ya. Ya adalah beberapa pesohor di sana. Iya, benar. Oke, Bung. Kemudian kemudian juga kemarin ya pasti liputan banjir, liputan banjir ada ya. juga itu. Seru juga itu di kampung Melayu itu kan setiap tahun Jakarta pasti banjir itu. Awal-awal tahun biasanya seperti itu, basah-basahan. Kemudian mengukur apa? Kedalaman air itu seru-serunya. Terus ini yang pas pilpres orang demonstrasi itu. Saya ada di situ. Anda meliput apa? Pada saat itu saya di des ekonomi. Akhirnya disuruh nongkrong di bank, cari kira-kira apa reportase yang menarik di sekitar bank itu, karena pada saat itu situasinya memang agak mencekam
Ya paling tidak untuk standar saya ya, itu standar Hampir artian seluruh iya pusat gedung perbelanjaan itu kantor di perbelanjaan dijaga oleh aparat. aparat iya. Hal sebegitu itu. Sama pengalaman menarik ya pastinya di ini dibentak-bentak. Nah, dibentak-bentak Sama narasumber. narasumber. Oke. Anda pernah dibentak siapa ini? Ya level menteri adalah beberapa Pernah dibentak menteri. dibentak begitu di mana kamu ini biasalah gitu. Dan dibentak redaktur juga pasti ya. Pasti. Tidak terhitung. Ya, makanya saya sekarang ya karena dari daerah juga begitu kemarin sering. Oke. Namanya juga wartawan kan, kalau redaktur maunya ini kan biasanya seperti itu, jadi sudah inilah kebal lah kalau yang soal dibentak-bentak. Terakhir Bu, apa yang ingin Anda sampaikan terkait keberadaan pers mahasiswa ini? Oke. Lembaga pers Yang mau jadi jurnalis. Itu yang menjadi wadah bagi mahasiswa yang punya bakat minat di bidang jurnalis. Oke. Anda kan bukan alumni itu ya? Bukan, ya, kebetulan saya bukan jurnalis yang lahir dari pers makanya. Oke. Pers mahasiswa. Tapi pandangan Anda terkait keberadaan lembaga itu seperti apa? Saya kira sangat penting karena kalau kita tidak, apalagi kalau kita punya kemampuan minat dan istilahnya bakat di dunia tulis menulis, kalau tidak ada ruangnya kan agak susah juga. Jadi dengan adanya pers mahasiswa sekiranya bisa lebih mempermudah lah aksesibilitas untuk kemudian terjun ke perusahaan media. Sama-sama bagus kok, sama-sama. Oke, ini terakhir yang membuat Anda bertahan memiliki profesi jurnalis itu bisa diceritakan apa? Ya selain karena memang suka tadi ya, saya merasa tidak punya skill lain dengan saya banggakan itu. Saya merasa publik itu perlu mendapatkan informasi. Ya kalau tidak ya tahu salah yang jernih amat, tapi paling tidak publik bisa merasa cemas, merasa bertanya-tanya ketika kita menulis sesuatu apalagi dengan masalah kehidupan saya. Saya punya semacam ambisi pribadi juga bahwa publik itu perlu mendapatkan informasi yang jujur daripada wartawan tadi ke wartawan, ke dunia wartawan. Tapi ya itu siap-siap juga gitu. Karena biasanya ini ada risiko. Iya, ada risikonya. Ada risiko. Dan biasanya begini, banyak orang bertanya kalau di apalagi keluarga toh. Ya. Jadi ini buat teman-teman juga mau jadi jurnalis toh baru. Ya. Siap-siap ditanya begini. Apakah sebenarnya itu pekerjaanmu? Nah, bisa begitu. Bung pernah juga kan jadi jurnalis. Apakah sebenarnya ini pekerjaanmu? Biasanya keluarga. Ya. Bukan itu yang sering pergi minta-minta di kantor-kantor gitu ya. Ya harus siap dengan risiko seperti itu, harus dicap seperti itu. Dicap seorang jurnalis saat masih latihan itu obatnya sangat runcing dan setelah menikah akhirnya sudah tumpul. Nyalinya ciut. Itu yang kenapa saya lambat menikah tuh. Oke. Saya harus ini pilih perempuan yang betul-betul bisa memahami. Alhamdulillah sekarang ini paham. Tapi kita tidak tahu ke depan. Ya, tapi kita buktikan ya. Oke, saya rasa pemeriksaannya ini sudah cukup. Oke, begitu. Dan mantap. Banyak hal yang bisa kita ceritakan, kita diskusikan pada malam ini, khususnya hal-hal yang sisi lain jurnalisme dari seorang. Iya betul. Harusnya lebih lama kita ngobrol nih. Lebih lama, tapi karena Anda tadi kami dapat informasi kalau beberapa bulan ke depan Anda Amin. salah satu wanita pilihan hati Anda ya. Ini saya curiga itu ini yang menjadi alasan utama sebenarnya. Saya dipaksa diundang, masa sementara liputan ditarik dari liputan ke sini. Oke lah. Oke, Bung. Tapi ketika sewaktu-waktu nanti kita butuh
sharing terkait Iya, jurnalisme bagus lagi. memang. Iya, betul. Ya, Anda siap lagi. Bagus kalau banyak lebih satu orang, Pak. Baik, cukup sekian podcast Dikasih kita. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa subscribe gimana? Salam.